Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pendidikan negara Swiss. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya jika kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Siti Jamilatu Solihah dengan NIM 220600066 dari kelas B2 non-reguler. Dengan mata kuliah Telaah Kurikulum dan Kapita Selekta Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Roni Mugara MPD. Nah, kita mulai pembahasan yang pertama yaitu profil dari negara Swiss. Nah, negara Swiss atau secara resmi bernama Konfederasi Swiss, bahasa Jermannya Swiss, bahasa Prancisnya Swiss, bahasa Italia Svizzera, bahasa Roman Svizzera, dan bahasa Latin Confederation Helvetica. Mohon maaf jika ada kesalahan pembacaan. Nah, merupakan suatu negara federal berisikan 26 kanton di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Jerman di utara, Prancis di barat, Italia di selatan, dan Liechtenstein dan Australia di timur. Nah, Swiss ini merupakan negara yang sebagian besarnya dikenal dengan wilayahnya yang terdiri dari pegunungan Alpen. Swiss juga dikenal sebagai negara yang netral, namun tetap memiliki kerjasama internasional yang kuat. Selanjutnya ada letak geografis negara Swiss. Nah, terletak di pegunungan Alpen di Eropa Barat Tengah dengan luas 41.285 km persegi. Nah, populasinya sekitar 8 juta dengan kepadatan penduduk rata-rata sekitar 195 orang per kilometer perseginya. Nah, semakin ke selatan, penduduk semakin jarang seiring bertambah tingginya pegunungan, seperti Katon Graubünden yang terluas, yang terletak seluruhnya di pegunungan Alpen. Kepadatan penduduknya hanya mencapai 27 km persegi. Lanjut, selanjutnya adalah sistem pendidikan di Swiss. Nah, di sini ada sistem pendidikannya, ada pendidikan dasar, sekolah menengah atas, pertama dulu, mohon maaf, lalu ketiga ada sekolah menengah atas dan pendidikan tersier. Nah, di sini juga ada studi sarjana di Swiss. Oke, yang pertama adalah pendidikan dasar. Nah, pada anak usia sekitar 6 tahun diwajibkan untuk mengikuti sekolah dasar. Durasi pendidikan di sekolah dasar ini bergantung kepada kanton yang bersangkutan. Nah, yaitu sekitar 4 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak-anak tidak dikelompokkan sesuai dengan prestasinya. Nah, pelajaran yang akan diberikan disesuaikan dengan bahasa yang digunakan di daerah tertentu, seperti Jerman, Prancis, Italia, dan Romans. Nah, mata pelajaran yang diberikan adalah bahasa ibu, bahasa nasional kedua, dan bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial dan kesastraan, seni musik dan desain, pendidikan olahraga, dan kesehatan. Oke, yang kedua adalah sekolah menengah pertama, di mana siswa memasuki sekolah menengah pertama ini biasanya berusia 11 atau 12 tahun di Swiss. Sekolah menengah pertama ini disebut dengan gymnasium atau canton school. Pendidikan sekolah menengah pertama ini berlangsung selama 3 tahun, kecuali di daerah Ticino yang berasal dari yang berbahasa Italia, di mana sekolahnya berlangsung selama 4 tahun. Nah, pelajaran yang diberikan kepada siswa pada tingkat ini adalah bahasa daerah yang bersangkutan, seperti bahasa nasional kedua, dan bahasa Inggris, matematika, biologi, kimia, fisika, sejarah, pendidikan kewarganegaraan, musik, seni, desain seperti seni desain visual, kain, dan seni desain teknis. Nah, pendidikan olahraga dan kesehatan, serta bimbingan karir dan persiapan kejuruan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah sekolah menengah atas, di mana setelah mengikuti pendidikan wajib nasional selama 9 tahun, para siswa akan melanjutkan studinya ke sekolah menengah atas. Nah, pendidikan ini dibagi menjadi pendidikan kejuruan dan pendidikan umum. Pendidikan sekolah menengah atas di Swiss ini merupakan suatu hak yang tidak wajib. Nah, sekalipun 90% dari pelajar di Swiss memutuskan untuk melanjutkan studi pada usia 15 atau 16 tahun. Nah, pada sekolah menengah atas ini diatur oleh konfederasi atau kanton, sehingga didapatkan variasi dalam hal organisasi dan kurikulum di dalam negara Swiss. Nah, kualifikasi yang diberikan pada para kanton di Swiss ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu pendidikan dan pelatihan kejuruan, sekolah baccalaureate, sekolah menengah khusus yang terakhir.
Selanjutnya adalah pendidikan tersier, di mana pendidikan tersier ini meliputi universitas termasuk univ yang mengajarkan ilmu pengetahuan praktis dan univ untuk pendidikan keguruan. Pada hal ini terdapat pilar yang penting kedua, yaitu institut dan yang menawarkan pendidikan pelatihan profesional. Tujuan dari pilar ini adalah memberikan pengalaman profesional kepada warga Swiss dan memampukan mereka untuk mendapatkan kualifikasi lebih berikut dengan pendidikan yang spesial. Oke, selanjutnya adalah studi sarjana di Swiss. Nah, ada gelar master Swiss. Nah, studi pada gelar master ini diselesaikan dalam kurun waktu 1 atau 2 tahun. Gelar ini diperlukan untuk memasuki tingkat akademik tertinggi, yaitu gelar doktor. Selanjutnya yang ketiga adalah mengejar doktor di Swiss. Pada studi doktor di Swiss ini hanya bisa diberikan oleh universitas tradisional dan terutama yang berbasis pada penelitian yang akan melibatkan pekerjaan independen menuju pada tesis PhD dengan mendapatkan bimbingan dari seorang supervisor. Gelar ini didapatkan selama kurun waktu 5 atau 3 tahun. Oke, selanjutnya adalah Universitas Ilmu dan Seni Terapan. Nah, terdapat 8 universitas negeri ilmu pengetahuan dan seni terapan di Swiss, dan 1 universitas swasta. Lembaga ini memiliki tujuan yang mirip dengan universitas tradisional, akan tetapi lebih berorientasi pada praktik dan memiliki staf pengajar yang datang langsung dari lapangan dengan pengalaman dan keahlian yang nyata. Selanjutnya adalah Universitas Pendidikan Guru, di mana Universitas Pendidikan Guru ini bertanggung jawab atas pendidikan dan pelatihan pada guru di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas di Swiss. Nah, terdapat 20 universitas pendidikan di negara Swiss ini, semuanya melibatkan dalam penelitian yang berkelanjutan, pendidikan, pelatihan, dan pembinaan calon profesional pengajar. Tujuannya adalah melanjutkan keunggulan pada sistem pendidikan di Swiss dengan menggabungkan tren dan teknologi pendidikan yang terkini. Selanjutnya ada kurikulum. Nah, yang pertama adalah kurikulum sekolah dasar. Kurikulum di sekolah dasar ini adalah kurikulum yang berfokus pada mata pelajaran inti seperti matematika, bahasa, seringkali Jerman, Prancis atau Italia, sains, dan studi sosial. Selain itu, ada penekanan pada pendidikan kreatif dan jasmani yang mendorong perkembangan menyeluruh. Selanjutnya yang kedua adalah kurikulum menengah. Tidak ada kurikulum nasional dalam sistem pendidikan di Swiss karena pemerintah kota memiliki kebebasan yang cukup besar untuk merancang kurikulum mereka sendiri. Meskipun demikian, konstitusi federal mewajibkan kanton untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan sistem pendidikan mereka terkait dengan struktur dan tujuan. Kanton misalnya telah mengembangkan kurikulum bahasa wilayah untuk pendidikan wajib dan yang saat ini sedang diperkenalkan. Nah, selanjutnya adalah pelajaran di sekolah. Yang pertama ada bahasa, kedua matematika dan sains, ketiga adalah humaniora dan ilmu sosial, yang keempat adalah mata pelajaran kejuruan. Oke, kita bahas yang pertama yaitu bahasa. Pengajaran bahasa merupakan landasan kurikulum sekolah menengah Swiss. Siswa biasanya diharuskan untuk mempelajari berbagai bahasa termasuk bahasa lokal mereka, bahasa nasional kedua yaitu Jerman, Prancis, Italia atau Romans. Nah, dan juga bahasa Inggris. Pendekatan multibahasa ini tidak hanya meningkatkan keterampilan kognitif tetapi juga mempersiapkan siswa untuk dunia yang mengglobal. Selanjutnya yang kedua adalah matematika dan sains, di mana ada penekanan kuat pada matematika dan sains di semua aliran pendidikan menengah. Di gimnasium, kurikulum mencakup kursus lanjutan dalam mata pelajaran seperti kalkulus, fisika, kimia, dan biologi, yang mempersiapkan siswa untuk studi tingkat universitas. Yang selanjutnya adalah humaniora dan ilmu sosial, di mana mata pelajaran seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan filsafat merupakan bagian integral dari kurikulum. Nah, khususnya di gimnasium, mata pelajaran ini mendorong pemikiran kritis kepada siswa dan pemahaman mendalam tentang isu-isu sosial yang sangat penting untuk mengembangkan warga negara yang berpengetahuan luas. Yang selanjutnya adalah mata pelajaran kejuruan, di mana bagi siswa yang Beruf School atau kurikulum yang disesuaikan dengan perdagangan atau profesi tertentu. Ini mencakup mata pelajaran teknis, lokakarya praktis, dan pelatihan di tempat kerja.
Kombinasi pembelajaran di kelas dan pengalaman langsung memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan teoritis dan keterampilan praktis. Baik, kita bahas yang selanjutnya adalah kelebihan. Di mana yang pertama ada standar pendidikan yang tinggi. Negara Swiss ini dikenal memiliki standar akademiknya yang sangat tinggi. Hal ini tercermin dari peringkat internasionalnya yang selalu menempatkan negara Swiss di posisi teratas dalam berbagai penilaian. Yang kedua adalah fokus pada praktik. Nah, pada pendidikan di sini tidak terfokus hanya pada teorinya aja, akan tetapi juga pada penerapan praktis. Siswa didorong untuk bisa berpikir secara kritis dan memecahkan masalah secara nyata. Yang ketiga adalah kualitas guru yang tinggi, di mana guru yang ada di Swiss ini memiliki kualifikasi yang sangat baik dan terus mengembangkan diri pada para guru tersebut. Yang keempat adalah fasilitas pendidikan yang memadai, di mana di negara Swiss ini memiliki fasilitas yang modern dan sangat memadai untuk mendukung proses pembelajaran efektif kepada siswa. Yang kelima adalah bahasa yang selanjutnya ya. Di Swiss ini memiliki kesempatan untuk belajar berbagai bahasa asing seperti Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris. Selanjutnya adalah yang keenam, yang terakhir, pendidikan di Swiss ini sangat terdesentralisasi sehingga kualitas pendidikan di sana sangat berkualitas dan bervariasi di setiap kantonnya. Oke, dari balik adanya kekurangan kelebihan pasti akan ada yang namanya kekurangan. Yang pertama adalah biaya pendidikan yang tinggi. Biaya pendidikan yang mahal atau yang tinggi ini, pendidikan tinggi ini di negara Swiss bisa jadi sangat mahal, terutama untuk siswa internasional. Selanjutnya, yang kedua adalah persaingan yang tinggi, di mana persaingan yang tinggi ini untuk masuk ke universitas atau program studi tertentu yang ada di Swiss akan sangat tinggi persaingannya ya, baik itu masyarakat lokal atau siswa internasional. Yang selanjutnya adalah bahasa. Bagi siswa yang kurang menguasai bahasa Jerman, Prancis, ataupun Italia, pasti akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Yang kita tahu, setiap kanton akan memiliki bahasa yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah mengalami kesulitan untuk memindahkan anak-anak mereka dari satu kanton ke kanton lainnya. Nah, orang tua pasti akan mengalami kesulitan karena setiap kanton memiliki sistem pendidikan yang berbeda, memiliki sistem kurikulum yang berbeda, dan juga memiliki bahasa yang berbeda. Selanjutnya adalah berapa sih anggaran biaya pendidikan di negara Swiss? Nah, anggaran yang dikeluarkan di sistem pendidikan di Swiss ini terstruktur secara berbeda di setiap jenjangnya, dasar, menengah, dan tinggi. Pada tahun 2021, pemerintah federal, kanton, dan komunis atau komune menghabiskan sekitar 41,3 miliar untuk pendidikan. Jumlah ini setara dengan 17,7% dari total belanja publik dan 5,6% dari produk domestik atau produk domestik bruto atau PDB. Jika dieurokan 17.000 1 euro adalah 17.000 sekian, maka jika 41,3 ini adalah 385,86 triliun. Nah, perubahan kurikulumnya itu berapa tahun sih? Tahun sekali sih di SUS ini. Nah, pada setiap kanton ini bertanggung jawab untuk menyusun kurikulum, termasuk periode pengajaran mingguan per mata pelajaran dan kelas. Tidak ada kurikulum nasional, namun Konstitusi Federal ini mewajibkan kanton untuk mengorganisasikan dan menyelaraskan sistem pendidikan di setiap kanton sehubungan dengan struktur dan tujuan. Misalnya, telah mengembangkan satu kurikulum bahasa wilayah dan pendidikan wajib yang sedang diperkenalkan. Jadi tidak ada ketentuan khusus berapa tahun satu sekolah atau satu kanton ini merubah kurikulumnya. Mereka dapat menyesuaikan sesuai dengan perkembangan yang ada. Nah, kita pasti penasaran nih gaji guru di negara Swiss ini berapa sih? Nah, gaji guru di negara Swiss ini bisa jadi di 68.820 per tahunnya atau sekitar 1.085.291,400 miliar ya per tahunnya. Nah, teman-teman semua, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik dari pengucapan nama daerah ataupun yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.